Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Tirutami dengan NPM 25412056. Saya dari kelas akuntansi 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kampanye anti kekerasan dengan tema Stop Bullying, Stop Kekerasan. Kampanye ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai mahasiswa agar mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, damai, dan saling menghargai. Karena saat ini masih banyak tindakan kekerasan maupun bullying yang sering dianggap hal biasa, padahal tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain. Seperti yang kita ketahui, kekerasan dan bullying masih sering terjadi di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan sekolah, kampus, bahkan media sosial. Banyak orang menganggap ejekan, hinaan, atau candaan berlebihan hanyalah hal sepele. Padahal, tanpa disadari, tindakan tersebut dapat menyakiti perasaan seseorang dan membuat korban merasa takut, sedih, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Di era digital seperti sekarang, kekerasan juga tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui media sosial atau yang disebut cyberbullying. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga sikap, ucapan, dan perilaku agar tidak merugikan orang lain. Karena di lingkungan kampus, yang baik adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Pengertian anti kekerasan. Anti kekerasan adalah sikap menolak segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun mental. Contoh kekerasan fisik, misalnya memukul, mendorong, atau tindakan yang melukai tubuh seseorang. Kemudian ada kekerasan verbal, seperti menghina, mengejek, berkata kasar, atau memberikan ancaman. Selain itu, ada bullying dan cyberbullying, yaitu tindakan merendahkan atau menyerang seseorang melalui media sosial. Kadang, ada orang yang berkata, "Kan cuma bercanda." Tetapi, jika membuat orang lain sakit hati atau merasa tidak nyaman, maka hal tersebut tetap termasuk tindakan yang tidak baik. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak kepada orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di lingkungan mahasiswa. Yang pertama adalah kurangnya pengendalian emosi. Ketika seseorang tidak dapat mengontrol emosinya, maka ia lebih mudah marah dan melakukan tindakan kasar. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan pergaulan. Jika seseorang berada di lingkungan yang terbiasa melakukan bullying atau berkata kasar, maka hal tersebut bisa dianggap normal. Selain itu, kurangnya rasa empati juga menjadi penyebab kekerasan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ucapan atau tindakan dapat menyakiti orang lain. Penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat memicu cyberbullying, seperti komentar negatif atau menghina orang lain secara online. Dan yang terakhir adalah adanya senioritas berlebihan atau perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kekerasan memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun lingkungan sekitar. Korban kekerasan dapat mengalami trauma, rasa takut, stres, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Beberapa korban juga menjadi malas bersosialisasi dan mengalami gangguan kesehatan mental.
Selain berdampak pada korban, kekerasan juga membuat lingkungan kampus menjadi tidak nyaman dan dapat menimbulkan konflik antar mahasiswa. Jika tindakan kekerasan terus dibiarkan, maka suasana belajar menjadi tidak kondusif dan hubungan sosial antar mahasiswa menjadi buruk. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mencegah segala bentuk kekerasan sejak sekarang. Cara mencegah kekerasan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus. Yang pertama, kita harus menghargai sesama tanpa membedakan latar belakang, suku, maupun pendapat. Kedua, menjaga tutur kata dan tidak menggunakan ucapan yang kasar atau menghina. Yang ketiga, mengontrol emosi dan menyelesaikan masalah melalui diskusi, bukan dengan kekerasan. Keempat, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujian kebencian. Dan yang terakhir, kita harus berani melapor jika melihat tindakan kekerasan atau bullying di sekitar kita. Pencegahan kekerasan dimulai dari diri sendiri dan kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Peran mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang damai dan bebas dari kekerasan. Kita harus menjadi contoh perilaku yang baik, menjaga sikap, serta menghormati sesama. Mahasiswa juga harus berani menolak bullying dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, kita dapat menyebarkan pesan positif melalui media sosial dan membantu teman yang menjadi korban kekerasan. Mahasiswa bukan hanya sebagai peserta didik, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Brainstorming atau curah pendapat. Baik, teman-teman, setelah kita membahas materi mengenai anti kekerasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama, menurut kalian, tindakan seperti apa yang termasuk kekerasan atau bullying di lingkungan kampus? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika melihat teman menjadi korban kekerasan atau bullying? Dan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan saling menghargai? Silahkan teman-teman menyampaikan pendapat atau ide masing-masing. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kampanye anti kekerasan. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua agar lebih peduli terhadap sesama dan menolak segala bentuk kekerasan maupun bullying. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, damai, dan saling menghargai. Terima kasih atas perhatiannya semua.